Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tangguh. Kembali dalam channel 10 menit menuju tangguh bencana. Eh, Tadinya saya mau bicara tentang bagaimana memahami potensi atau menilai tingkat kerentanan bencana di suatu wilayah, tapi karena ada DM yang masuk yang mempertanyakan apa sih Inaris personal itu dan apa sih fungsinya dan manfaatnya bagi masyarakat. Mungkin saya pagi ini hanya akan coba membahas itu saja dulu. Sahabat tangguh, Inaris personal itu adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh BNPB. Ya, jadi sebuah aplikasi yang dibuat oleh BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional, itu bekerjasama dengan Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan BMKG serta lembaga lainnya yang bertujuan memberi fungsi dan sebagai sarana edukasi pengetahuan untuk masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Nah, apa manfaat Inaris personal itu bagi masyarakat dan mengapa itu penting untuk dipahami oleh masyarakat? Pertama, Inaris personal itu memberi informasi tingkat bahaya dan jenis bahaya di tempat kita atau di sebuah tempat. Nah, dengan memahami Inaris personal, masyarakat diharapkan mampu dan siap dalam menghadapi bencana di daerahnya. Nah, manfaat kedua Inaris personal adalah, atau fungsi Inaris personal adalah memberi rekomendasi aksi mitigasi, di mana di Inaris itu ketika muncul potensi bencana di tempat kita, maka ada langkah-langkah mitigasi atau bagaimana cara masyarakat atau bagaimana cara kita menghadapi bencana itu, baik sebelum bencana terjadi atau persiapan, baik saat bencana terjadi atau aksi penyelamatan dan evakuasi, dan baik terakhir pada acara pasca bencana bagaimana kita membangun dan merehabilitasi supaya masyarakat bisa hidup kembali normal. Nah, itu fungsi kedua dari Inaris personal. Nah, fungsi ketiganya adalah memberi edukasi dan pengetahuan. Nah, aplikasi ini juga memberikan edukasi dan pengetahuan tentang bagaimana mengantisipasi dan menghadapi bencana, seperti bagaimana mengantisipasi banjir dan apa saja yang harus dilakukan. Atau kalau memang kita punya daerahnya banjir ya, seperti Riau ini kan potensi bencananya banjir. Kegunaan Inaris keempat adalah pengembangan dan pembaruan. Aplikasi ini akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembaruan data. Sahabat tangguh, dengan menggunakan aplikasi Inaris personal, masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin terjadi di sekitar kita. Aplikasi ini juga pasti sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan bencana. Nah, kemarin saya sudah sampaikan tentang mengapa pentingnya aplikasi ini diperkenalkan kepada anak-anak kita, karena pertama aplikasi ini sangat mudah dipahami, bahkan mungkin untuk anak-anak kita SD kelas 5 kelas 6 itu sudah bisa memahami aplikasi ini dengan baik. Nah, mengapa anak-anak menjadi prioritas saya dalam beberapa kesempatan? Pertama, anak-anak kita adalah kelompok yang termasuk rentan dalam menghadapi bencana. Mengapa kita masukkan ke dalam kelompok rentan? Pertama, secara fisik mereka belum setangguh atau sekuat fisik kita orang dewasa. Secara mental dia juga belum sematang atau sekuat orang dewasa ketika menghadapi situasi buruk. Itu permasalahan mengapa anak-anak kita harus kita beri pemahaman tentang aplikasi Inaris personal. Nah, Inaris personal ini bisa berkembang dengan konsep kontribusi data dari masyarakat. Nanti di lain kesempatan saya akan mengangkat bagaimana masyarakat berperan dalam mengupdate informasi tentang bencana di suatu wilayahnya. Jadi kita sebagai masyarakat itu bisa berkontribusi dalam memberikan informasi penting untuk memperbarui data-data yang ada di Inaris personal. Barangkali pagi ini itu saja dulu dari saya tentang pemahaman Inaris personal, tentang manfaat dan kegunaan aplikasi ini. Saya Fadil dari Yayasan Jejak Laksmana. Salam tangguh untuk Indonesia tangguh bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.